Anak tidak sempurna, sama halnya dengan kita sebagai orang tua juga tidak sempurna. Kita juga punya banyak sekali kekurangan dan keterbatasan dalam mengasuh anak kita, baik selama ini ataupun di masa lalu. Tahukah ayah bunda bahwa kesalahan kekurangan kita di masa lalu, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada anak, juga mempengaruhi kondisi mereka yang saat ini. Jadi tidak bisa sepenuhnya kita menyalahkan anak kita atas kondisi-kondisi yang belum ideal pada diri mereka. Karena bisa jadi kita sendirilah yang justru punya peranan paling besar yang menyebabkan mereka berada di titik ini. Namun, bukan bermaksud untuk berlarut-larut ataupun menyalahkan diri kita sendiri atas kegagalan, kesalahan, keterbatasan kita di masa lalu yang mungkin menyebabkan anak seperti saat ini. Berdamai dengan kekurangan, kesalahan, keterbatasan kita di masa lalu. Adapun untuk kondisi saat ini dan ke depan yang kita inginkan terjadi lebih baik pada anak-anak kita, maka caranya terlebih dahulu kita berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dan memaafkan diri kita atas pola asuh kita di masa lalu yang mungkin menyebabkan banyak luka ataupun kekesalan, kemarahan yang terpendam di hati anak-anak kita, sehingga saat ini mereka jadi lebih tidak mudah nurut, mereka cenderung membangkang, atau mereka jadi keras kepala kepada kita sebagai bentuk pemberontakan atau ketidaknyamanan yang mereka rasakan terpendam di hati mereka. Maka maafkan diri kita sendiri atas kesalahan di masa lalu. Kemudian yang kedua, maafkan kondisi anak-anak kita saat ini. Ya, bila saat ini anaknya sudah akil balik tapi sholatnya masih bolong-bolong, belum sempurna, ya, atau belum ideal. Kita pengennya dia sholat tepat waktu berjamaah di masjid, tapi ternyata ada beberapa waktu sholat dia terlambat atau telat atau bahkan masih bolong-bolong. Maka seorang ibu atau orang tua perlu menjaga keridoan hatinya, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Kalau kita sebagai orang tua dengan sikap mereka yang belum ideal itu menyimpan perasaan marah, menyimpan rasa jengkel, menyimpan rasa kecewa, bagaimana Allah mau menurunkan ridhonya? Maka terlebih dahulu rasa jengkel kita ini dilepasin dengan cara kita ikhlas, dengan cara kita ridho dulu menerima kondisi anak kita saat ini. Jadi kalau kita ingin mengubah keadaan anak kita, kita harus lebih dulu mengubah keadaan kita, yaitu bagaimana caranya? Dengan kita ridho dulu, terima dulu keadaan anak kita saat ini dan selama ini. Karena dengan keridoan hati kita jadi lapang, tidak lagi kecewa, tidak lagi jengkel, tidak lagi menyimpan amarah. Tapi dengan keridoan justru perasaan kita jadi penuh cinta. Kita pengen anak kita lebih soleh, kita pengen anak kita tambah baik. Tapi ya sekarang yang mendorong sudah rasa cinta, sudah rasa senang, sudah rasa sayang, bukan lagi dorongannya rasa marah atau emosi negatif, kekecewaan. Ya, jadi coba diperhatikan dorongan dari dalam diri kita untuk mengubah pasangan ataupun anak kita, apakah dorongan emosi negatif berupa kemarahan, kekecewaan, kejengkelan, ataukah dorongan emosi positif karena kita sayang, kita cinta, kita ingin dia lebih baik. Jadi rasakan sendiri dorongannya. Jadi supaya rasa yang muncul dorongannya adalah emosi yang positif, caranya harus lebih dulu nih emosi negatifnya dilepas, diubah dulu kemarahan, kejengkelannya, kesedihannya, kekhawatirannya jadi rasa ridho. Maka perlu diterima dulu supaya jadi ridho. Kalau sudah ridho, maka kita yang muncul di perasaan kita adalah rasa sayang. Bunda sayang sama kamu, bunda pengen kamu jadi anak yang soleh, taat beragama. Bunda ridho pada kamu, sehingga keridoan kita ini akan menumbuhkan lagi cinta, kasih sayang, optimisme dalam diri kita. Kita jadi tindakannya jadi berbeda. Kalau tadinya tindakannya jadi marah-marah, teriak-teriak, ya menghakimi kamu nih gimana masa depannya. Kalau sholat aja enggak, jadi kata-kata kita jadi enggak beraturan karena dorongannya marah.
Tapi kalau sudah dorongannya adalah cinta, dorongannya adalah sayang, nah ibu sayang banget sama kamu. Ayo sholatnya diperbaiki ya. Gimana cara bunda untuk ngingetin kamu? Kamu pengennya dibanguninnya dengan cara apa? Diusap-usap, dipeluk, atau bagaimana? Oh iya dipeluk Mi. Ya, saya pernah tanyakan juga ke anak saya, gimana besok mau dibangunin Umi dengan cara apa? Oh ya, Umi peluk-peluk aja, usap-usap aja, gitu ya. Sebelumnya Umi teriak-teriak dari luar, ternyata nggak berhasil ya. Jadi dia pengennya diusap-usap, dipeluk, sehingga yang dia rasakan ketika mau bangun tidur itu adalah rasa cinta, penerimaan, kasih sayang dari orang tuanya. Jadi apa yang terikat pada anak adalah bahwa ibadah kaitannya dengan cinta. Jadi bukan ibadah kaitannya dengan marah. Nah, kalau kita mendorongnya dengan kemarahan, maka anak bisa mengaitkan antara ibadah dengan kemarahan. Nah, tapi kalau cara kita dengan penuh kelembutan mengajak anak kita pada kebaikan, maka anak pun bisa merasakan bahwa ibadah adalah bentuk cinta. Dia bisa merasakan cinta dari orang tuanya, dari Tuhannya, dari dirinya sendiri. Nah, begitu ya, Bunda, Ayah semuanya, bahwa ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, memaafkan kesalahan kita dulu, memaafkan kesalahan anak-anak kita, ridho pada kondisi mereka saat ini, dan memperbaiki cara kita merespon atau berkomunikasi dengan mereka, didorong oleh rasa cinta, maka insya Allah anak pun bisa merasakan itu, dan bahkan kita tidak ngomong pun, anak bisa tergerak, berubah. Itulah keajaibannya ya, keajaiban dari sikap tenang, keajaiban dari rasa cinta itu bisa mengubah tanpa kita mengubahnya. Ya, jadi kita bisa mengubah keadaan tanpa kita mengubahnya gitu loh. Jadi kebatinan gitu ya, dari dalamnya sudah kita perbaiki, maka hal-hal di luar diri kita akan membaik dengan izin dan pertolongan Allah tanpa kita bersusah payah. Insya Allah jaga hati, yang lain akan mengikuti, jadi membuat happy. Semoga bermanfaat Bunda.